Selamat bertemu rekan-rekan mahasiswa dalam modul mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik komunikasi verbal. Istilah komunikasi verbal dilansir dari Social Science LibreText, yaitu komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Saat ini kita beruntung sekali, kita bertemu dengan narasumber yang sangat kompeten dalam menjelaskan komunikasi verbal ini. Beliau adalah Pak Kusman, dosen Bahasa Indonesia Universitas Pelita Harapan. Mari kita sambut Pak Kusman. Ya, selamat berjumpa rekan-rekan semuanya dalam modul mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Pelita Harapan. Terima kasih Pak Kusman. Pak Kusman, kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari komunikasi dengan orang lain. Sebagai seorang mahasiswa, calon profesional muda, seringkali kita belum memahami jenis komunikasi yang tepat yang dapat menunjang skill kemampuan komunikasi kita saat bersama orang lain. Nah, buat rekan-rekan mahasiswa tidak ada salahnya kita mulai mempelajari jenis komunikasi verbal ini. Nah, marilah kita mencari tahu dari narasumber kita. Pak Kusman, bisakah Bapak menjelaskan pengertian komunikasi verbal ini? Ya, baik. Terima kasih, Bu Kristina. Jadi, komunikasi verbal tidak bisa lepas dari komunikasi non-verbal. Nah, kalau komunikasi non-verbal itu komunikasi yang tidak menggunakan bahasa, sedangkan komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang harus menggunakan simbol, menggunakan kata-kata, menggunakan kalimat, atau bisa kita katakan menggunakan bahasa. Nah, ini adalah satu bentuk komunikasi yang paling umum digunakan. Karena tadi ya, menggunakan bahasa baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal yang mendasari komunikasi verbal adalah sebetulnya interaksi manusia. Karena interaksi manusia tidak bisa lepas dari penggunaan bahasa. Entah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Manusia berkomunikasi dengan manusia lain secara langsung, ya, saling bertatapan wajah, atau bisa berkomunikasi menggunakan perantaraan alat komunikasi. Jadi dalam komunikasi verbal, secara umumnya itu adalah komunikasi yang menggunakan sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita kepada orang lain menggunakan bahasa. Demikian yang bisa saya jelaskan, Bu Kristina. Terima kasih Pak Kusman. Ya, rekan-rekan mahasiswa kita jadi tahu bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya. Baik, berikutnya, secara garis besar, apa saja sih Pak Kusman jenis, ciri, dan prinsip komunikasi verbal ini? Ya, baik Bu Kristina, saya akan menjelaskan unsur-unsur komunikasi verbal dari pernyataan yang diungkapkan oleh L. Barker. Menurut L. Barker, ada 5 prinsip komunikasi verbal. Yang pertama adalah komunikator. Siapa itu komunikator? Komunikator adalah orang yang menyampaikan pernyataan, menyampaikan pesan, atau menyampaikan bahasanya pertama kali kepada orang lain atau kepada mitra tuturnya atau kepada orang yang menjadi lawan bicaranya. Yang kedua ada yang namanya komunikan. Nah, komunikan ini adalah orang yang tadi menerima pesan, menerima pernyataan, menerima ucapan dari orang yang menjadi lawan bicaranya. Nah, yang ketiga ada yang namanya proses. Nah, komunikasi juga adalah sebuah proses kognitif, proses berpikir. Jadi kita ketika berkomunikasi dengan orang lain, sebelum kata-kata itu keluar dari mulut kita, kita pasti memprosesnya dalam pikiran kita. Kita pasti akan memprosesnya dalam
kognitif kita. Kita akan memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang akurat, kata-kata yang dapat mewakili pesan dan makna yang akurat yang kita mau sampaikan. Nah, ketika disampaikan, kita ucapkan kata-kata itu, komunikan juga melakukan proses untuk dia memahami, menangkap makna dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Ketika dia sudah memahami apa yang disampaikan oleh komunikator, dia akan merespons, dia akan memberikan umpan balik, dia akan memberikan feedback sesuai dari apa yang dipahaminya tersebut. Nah, sejatinya proses tersebut tidak menimbulkan salah paham, ya, ataupun salah pengertian. Yang keempat ada media komunikasi. Media komunikasi di sini bukan handphone, bukan telepon, atau surat, atau email. Media komunikasi di sini adalah bahasa. Jadi dalam komunikasi verbal kita menyampaikan maksud tadi menggunakan sebuah media, yaitu apa? Bahasa kepada orang lain. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah informasi. Jadi apa yang kita sampaikan itu tentu memuat sebuah informasi yang perlu untuk disampaikan dan juga perlu untuk ditangkap dan dipahami oleh mitra bicara kita. Demikian Bu Christina. Terima kasih Pak Kusman. Ternyata ada 5 hal yang berperan ya dalam komunikasi verbal ini ya. Saat kita berhubungan, saat kita berkomunikasi dengan sesama kita. Hal yang ketiga Pak Kusman yang ingin saya tanyakan ya supaya mahasiswa-mahasiswi kita ini bisa berkomunikasi verbal dengan baik. Bagaimana penerapan komunikasi verbal ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik. Terima kasih Bu Christina. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Sebagai seorang pengguna bahasa, sebagai seseorang yang ada dalam masyarakat, seseorang yang berada dalam sebuah komunitas, tentu kita berharap kita dapat menggunakan bahasa ya secara efektif, menggunakan bahasa dengan baik, sehingga keberadaan diri kita juga dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Nah, saya mau menjelaskannya dengan 8 prinsip unsur-unsur dalam komunikasi terkait fungsi bahasa yang dikemukakan oleh Hames. Dia mengungkapkan ada 8 unsur yang dia buat sebagai akronim. Ya, speaking. Tiap-tiap hurufnya itu memiliki arti. Nah, saya mau menjelaskannya mungkin satu persatu secara singkat saja. Speaking, S-nya itu adalah setting atau scene, atau kita terjemahkan sebagai latar. Kalau kita mau berkomunikasi secara efektif, kita mau berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, kita harus mengetahui dulu settingnya, kita harus mengetahui dulu latarnya, yang hal-hal yang berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung. Contoh, kalau kita ada di perpustakaan, tentu kita harus tahu di perpustakaan itu harus hening. Kita tidak bisa bicara lantang, bicara keras di perpustakaan. Karena apa? Kita harus tahu di situ dibutuhkan keheningan untuk orang bisa membaca. Contoh lagi, ketika di acara perkabungan, ada yang berduka cita di rumah duka, kita datang ke sana, tentu kita harus memperhatikan unsur psikologis, ya, satu situasi keadaan tersebut. Ketika kita di sana, kita masuk ke dalam suasananya. Mungkin bisa bicara dengan lembut. Ketika kita mengucapkan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan, kita bisa dengan intonasi yang lembut, perkataan yang mungkin bisa lambat atau tidak terlalu keras intonasinya, supaya mereka juga bisa merasakan kita itu berempati dengan mereka. Tapi sebaliknya, kalau kita ada di situasi ulang tahun, pesta, ya tentu kita harus juga menyesuaikan diri di sana. Kita harus juga berkomunikasi dengan ceria, dengan penuh tawa, canda, dan sebagainya. Itu setting. Yang kedua adalah partisipan. Ya, partisipan, ini penting juga. Kita harus tahu siapa partisipan kita ketika kita berbicara.
Contoh kalau kita berbicara kepada orang tua, tentu berbeda. Ya, orang tua atau kakek nenek kita tentu berbeda. Kita berbicara kepada anak kecil atau kepada siapa, teman kita. Kalau dengan teman kita, wah, kita bisa bicara lepas, bisa bercanda lepas. Tapi kalau dengan orang tua atau kakek nenek kita, tentu kita dengan hormat dan respect. Bicara kepada dosen juga begitu, harus dengan menunjukkan respect, menunjukkan hormat, ya, dengan bahasa yang formal dan sebagainya. Dia harus tahu siapa partisipan kita. Kemudian N adalah tujuan. Kita juga harus tahu kita berkomunikasi tujuannya itu untuk apa. Contoh kalau ada seorang sales, ya, ada seorang tenaga pemasaran, ketika dia memasarkan produknya, tentu dia akan memasarkan dengan penuh semangat. Tujuannya apa? Supaya dibeli. Nah, demikian juga kita harus tahu tujuan kita itu apa ketika kita berbicara. Ya, seorang dosen ketika dia menyampaikan materi, tentu dia akan menyampaikan dengan bahasa yang harus dia yakini bisa ditangkap dengan baik oleh mahasiswanya dia. Dalam persidangan kita lihat, biasanya pembela itu akan menyampaikan argumen-argumen yang membela kliennya, membela orang yang dia bela. Jaksa, dia akan membuat sebuah argumen untuk meyakinkan hakim bahwa si terdakwa itu bersalah. Hakim, ya, memutuskan apakah si terdakwa itu diputuskan bersalah atau tidak. Jadi dalam komunikasi ini kita harus tahu juga apa sih tujuan kita berkomunikasi, ya, supaya tujuan kita itu bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah exequence. Nah, apa itu exequence? Agar komunikasi tersambung dengan baik, ya, kita tahu dulu apa yang mau dibicarakan, apa isi pembicaraan ini. Ya, tidak langsung kita bergabung dalam sebuah pembicaraan tanpa mengetahui dulu apa sih yang sedang dibicarakan, gitu ya. Atau biasanya contoh orang-orang yang punya satu ketertarikan pada satu bidang atau mereka yang mendalami satu bidang, tentu mereka akan banyak nanti menggunakan istilah-istilah dalam bidang tersebut. Contohnya manajemen, ya, ada istilah planning, ada istilah mungkin devaluasi, ada istilah mungkin inflasi dan sebagainya. Kedokteran juga begitu, mungkin ada istilah komorbid, ada istilah efikasi, ya, seperti sekarang ini. Kita harus tahu juga, ya, exequence-nya. Kemudian berikutnya adalah key, nada, ya, key ini berkaitan dengan nada atau cara kita dalam berkomunikasi. Nah, saya sampaikan tadi kan, ketika di setting itu, ketika sedang dalam suasana pesta, ya harus nadanya ceria, gembira, gitu ya. Atau ketika seorang berpidato politik, tentu kalau dia ingin orang itu memiliki impresi yang baik kepada si calon, ya, pemimpin tersebut, dia akan bicara dengan berapi-api, dia akan bicara dengan penuh semangat, supaya orang bisa melihat dia seorang yang dapat diandalkan dan diharapkan untuk memimpin dengan baik. Berikutnya adalah instrumentalities. Nah, apa itu instrumentalities? Dalam speaking itu juga memperhatikan apa yang kita gunakan, perangkat apa yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Nah, sekarang kan banyak mahasiswa menggunakan WhatsApp, menggunakan Line, ya, menggunakan juga langsung di Messenger, di Facebook, di Instagram, di WeChat dan sebagainya. Nah, itu harus dipahami juga, ya, penggunaan ataupun kata-kata ataupun bahasa-bahasa yang digunakan dalam perangkat-perangkat tersebut, gitu ya. Nah, ini kan bahasa dinamis. Oleh karena itu biasanya bahasa WhatsApp itu biasanya banyak singkatan-singkatan dan sebagainya. Nah, itu kita perlu pahami juga biasanya, ya. Kemudian norms, ya. Norm itu berhubungan dengan aturan, nilai-nilai kesantunan. Jadi seandainya kita mau memotong pembicaraan orang, kita harus, ya, sampaikan permintaan maaf kalau seandainya mau memotong. Kita berbicara kepada orang yang tua dengan sopan, jangan panggil namanya, tapi panggil bapak, panggil ibu, panggil kakek. Bicara kepada dosen juga begitu, bicara bapak, ya, ibu, ya, itu menunjukkan satu kesantunan yang baik. Nah, yang terakhir itu adalah genre. Ya, genre itu adalah jenis kategori bahasa. Jadi harus tahu apakah ini ragamnya ragam
sastra, apakah ragamnya ragam pengetahuan, apakah ragamnya ragam kasual, ya. Jadi dapat menyesuaikan situasi, menyesuaikan waktu, dan juga ragam-ragam yang dipilih. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan, Bu Sina, berkaitan dengan speaking dari Haynes tadi. Terima kasih Pak Kusman. Rekan-rekan mahasiswa, ternyata ada 8 unsur ya yang harus kita perhatikan ketika kita berkomunikasi verbal dengan orang lain. Pertanyaan selanjutnya Pak Kusman, mengapa komunikasi verbal ini memegang peranan yang sangat penting dalam keseharian kita ya, dalam kita berelasi dengan orang lain? Ya, baik, terima kasih Bu Kristina. Jadi dengan penguasaan keterampilan berkomunikasi verbal yang baik, saya yakin kita dapat berelasi dengan jauh lebih baik kepada siapapun, dimanapun ya kita berada. Baik di rumah, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua kita dengan lebih baik, dengan lebih sopan, bisa menyampaikan mungkin maksud-maksud ataupun harapan kita kepada orang tua dengan lebih baik, dengan bahasa yang lebih baik. Kemudian di universitas, ya kita bisa menjadi orang yang bisa menunjukkan empati, contohnya kepada rekan kita yang sedang berduka, ya kita bisa berbicara kepada dia, memberikan kekuatan, atau teman yang sedang bersuka cita ketika dia berulang tahun dan sebagainya, kita juga bisa menunjukkan sikap empati kepada teman kita itu. Bisa juga dipraktikkan nanti ketika kita sudah bekerja. Ya, kita bisa berelasi dengan kolega kita dengan lebih baik, dengan atasan kita dengan lebih baik juga, sehingga orang bisa melihat kita sebagai seorang yang memiliki namanya verbal repertoire. Ya, verbal repertoire itu artinya apa? Seorang yang mampu menggunakan bahasa dengan terampil, dimanapun, kapanpun dia berada. Jadi sangat penting sekali, dan itu yang akan saya tekankan untuk rekan-rekan mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia. Demikian Bu Kristina. Wah, terima kasih Pak Kusman ya. Rekan-rekan mahasiswa, kita sudah mendapat pencerahan ya dari Pak Kusman, dari narasumber kita tentang komunikasi verbal. Bisa saya simpulkan bahwa bahwasanya komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa, menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Percakapan tatap muka, ya, bertukar pesan di WA, di Instagram, di Line, ya, ataupun di Telegram adalah beberapa contoh komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan kita dengan orang lain, terlebih dalam dunia kerja nantinya. Ya. Baik, marilah kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih Pak Kusman. Ya. Rekan-rekan mahasiswa, sampai bertemu lagi di modul berikutnya. Salam sehat.